Obrolan sok mistis, episode Tirakat Penggapai Kesaktian. Menemukan hakikat Tuhan untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Kejawen lo ya, bukan animisme ataupun dinamisme. Manunggaling karsa kawulo lan karsa Gusti. Asah spiritual, menggembleng jiwa raga, mempertajam kebatinan, olah rasa, pangrasa, serta menyucikan hati dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ansel? Alhamdulillah baik Mas Bang. Iya, seperti biasa kita akan menyapa Estes di akhir acara ya. Oke. Selamat pagi Mas Estes. Pagi apa malam? Pagi buat kamu mah. Oh ya. Iya, kalau kamu kan sampai jam 3 pagi soalnya kan baru closing. Komandan. Gimana nih? Banyak DM yang mulai masuk ngasih materinya lumayan caur, lumayan konyol. Tanggapan kalian gimana nih? Banyak yang gesrek. Selama bikin mereka bahagia ya lanjut. Ya kita kumpulin dulu lah, nanti semoga bisa jadi satu episode khusus untuk bahas baca-baca DM sama nanggepinnya sekalian. Nah, selamat malam ya semuanya sobat somistis. Kali ini episodenya. Nah, tadi saya bacain dikit tuh kan. Tirakat itu apa sih? Nah, dulu awalnya itu memang ini kalau yang kita bahas ini sebelum agama masuk ya. Jadi orang-orang ini kita mau membahas dari versi kejawen ya, dari zaman dulu ketika banyak orang yang belum mengenal agama. Mereka tuh sudah yakin sebetulnya akan adanya Tuhan itu. Mungkin penyebutannya lain. Jadi mereka itu ingin berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu, tapi waktu itu agama memang belum masuk. Jadi dengan cara mereka sendiri. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, tirakat yang mereka jalani ini menghasilkan satu keilmuan. Akibatnya beberapa tahun kemudian sampai sekarang akhirnya tirakat yang mereka awalnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ternyata jadi suatu usaha untuk mendapatkan keilmuan. Keilmuan sama kesaktian sama atau beda? Kesaktian salah satu keilmuan. Oh, Oke. berarti tirakat itu kan adalah sebuah proses di mana seseorang itu melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Betul. Dalam waktu tertentu dengan tujuan tertentu. Betul. Intinya begitu ya. Iya. Jadi segala sesuatunya sangat tergantung dari Niat. niatnya si pelaku pelaku tirakatnya itu. Jadi kalau entah dia kalau misalkan aku mau puasa nih. Puasa bisa jadi untuk mendekatkan diri ke Tuhan, tapi bisa juga untuk misalkan aku pengen kebal gitu. Berarti bisa. Itulah kenapa jadi macam-macam tirakat ini akhirnya jadi luar biasa di mata masyarakat karena bonusnya atau hasilnya ini luar biasa. Makanya jadi tren di para pencari keilmuan. Oh, berarti kita jago dong ya. Kita benar-benar bukan sok jago, kita memang jago dong ya ngambil materi ini ya. Oh, Iya. ngambil materinya doang. Iya, ngambil materinya doang. Iya. Jalannya nggak tahu. Iya. Jadi ya apa yang dibahas juga belum tentu benar juga. Belum tentu. Oke. Jadi kan banyak ya macam-macam tirakat yang nggak cuma puasa kan. Nah, misalkan untuk tirakat yang dasarnya adalah untuk menahan makan deh. Anggaplah di sini itu kita mau membatasi makan itu dari segi puasa misalkan. Oke. Kalau tirakat puasa itu ada berapa macam? Yang secara umum diketahui masyarakat aja ya, itu sekitar 5 atau 6 aja. Sebetulnya sih 5, cuman ada mirip-miripnya dikit. Ini dari di apa? Kita lihat atau kita kelompokkan dari berdasarkan makanannya ya. Makanannya atau tata cara makannya. Makanan yang dibatasi. Yang dibatasi. Atau hanya yang dikonsumsi. Nah, semuanya ada.
Contohnya Nah, piye? Yang paling umum, paling dasar itu kan puasa kayak seperti puasa Ramadan itu toh kan. Ya. Puasa biasa dari sebelum subuh sampai maghrib. Itu puasa yang paling biasa, paling dasar tuh. Itu standar nasional loh. Standar. Iya tuh. Kok nggak ada yang bikin lucu sih? Bikin lucu dong. Jangan dulu dong tirakat coy. Oh, iya. Jangan dulu. Ya, itu dari agama. Sekarang dari kejawen nih, puasa yang paling umum sekali itu puasa mutih, kayak Mas tadi Bumblebee bilang tuh. Ada dua versi yang saya tahu ya. Tetap dia pakai karena ada puasanya, itu dari pagi sampai maghrib kan tidak makan. Paginya itu jam berapa? Sebelum subuh sih. Oh, berarti sama kayak puasa Ramadan. Kayak puasa. Tapi ada versi lain, puasa di sini itu artinya hanya membatasi, tidak menghilangkan. Nah, puyeng kan? Maksudnya gimana? Kan kalau puasa biasa kan tidak makan dari sebelum subuh Sampai sampai maghrib. maghrib. Ya. Tapi versi yang kedua puasa putih ini boleh makan kapan saja, tapi hanya nasi putih dan air putih tanpa garam. Oh. Berarti kalau gula boleh? Boleh kali ya? Nah, gimana? Ya, iya toh mau. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan karena putih ya. Nah, terus Tanpa garam, tanpa gula. Berarti ini hanya air putih. tanpa hanya nasi garam, putih. tanpa gula. Berarti micin boleh. Ingat ya, Eh. ini ngomongin kejangan ya. Dulu belum ada micin. Oh ya udah. Lada boleh nggak? Apa? Lada boleh nggak? Lada warnanya nggak putih. Kalau putih itu berarti kutuan. Jamuran ya. Jamuran. Lada kan putih, ada lada Lada putih. itu warnanya krem. Nah, terus apa lagi? Kalau dia Nih. berarti hanya nasi putih, hanya air putih, nggak boleh yang lain, Nggak boleh minum nggak kapan aja. boleh pakai garam. Nah, itu dilakoninya berapa lama? Biasanya 40 hari. Kenapa 40 hari? Ya tanya sama yang bikin pertama kali. Mungkin dulunya awalnya mereka mungkin iseng atau catat. Nah, saya tidak tahu ya mereka menemukan tata cara seperti itu bagaimana, dapatnya dari mana. Kemungkinan ketika mereka melakukan satu hari, oh efeknya begini, 2 hari begini. Nah, mungkin efek yang paling luar biasa adalah ketika melakukan 40 hari. Loh, terus kalau Anda nggak tahu kenapa Anda bahas? Sok-sokan. Oh iya benar. Sok-sokan. Pinter loh. Terus kalau misalkan aku puasa nih, puasa mutih, terus lupa gitu. Apanya? Ya lupa, tiba-tiba makannya pakai gula sama garam. Kalau di Enggak, puasa enggak. Ramadan kan lupa dimaafin. Nah kalau di sini Ya. dimaafin nggak? Intinya dia mau lupa tuh mau makan nasi sama dendeng. Saya baca telur di Primbon balado. tuh nggak ada istilah kealpaan, Mas. Oh. Tidak dibahas satu pasal pun mengenai kealpaan. Oh. Berarti kalau lupa ngulang dari awal. Nah, ulang lagi. Kenapa harus ngulang lagi? Ya kan batal, tidak syah. Oh tidak syah. Tidak syah. Ngulanginya dari hari satu atau dari hari yang hilang? Dari awal. Dari satu lagi. Iya. Ribet ya? Setahu saya, orang kalau mau tirakat bener-bener nggak mungkin segitunya juga kafe lupa-lupa. Karena Biasanya sayang orang- ya. Karena sayang nih ya. orang urusannya sekarang udah tirakat untuk mencari keilmuan loh ya. Bukan bener-bener untuk urusan yang pertama tadi ya. Kalau ketika mereka mendekatkan kepada Tuhan, mungkin karena saking konsentrasinya nggak sengaja makan ini wajar. Oh itu berarti Rizky sama Iya kayak kan? kita lagi puasa Ramadan ya. Iya, tapi kalau lagi nyari keilmuan nggak mungkin juga kali teledor. Pasti hati-hati banget. Ayo jujur. Iya. Ya Kalau- kan? Jujur Kalau- lu. Alah, kalau untuk keilmuan aja mempeng ya. Giliran lulusan Tuhan, kok sih ya bos? Pasti Fungsinya puasa mutih itu apa? ini puasa mutih mau ngepel sama sebangsanya ya. Hmm. Kebanyakan ilmu kesaktian. Contohnya. Contohnya aja, spesifiknya langsung aja ya. Ah. Kesaktian lebih ke kanuragan. Kanuragan itu apa? Ya, untuk pertarungan aja. Oh silat. Ya, seperti itu. Yang paling umum itu kalau puasa mutih itu tirakat ilmu lumbu sekilan. Apa itu? Ah, masa nggak tahu? Duh, saya nubi loh. Waduh. Saya lebih tol. Ya, Saya terus terang aja. itu Saya semacam lebih tahu. ilmu kebal, tapi kalau dibacok begitu nggak sampai nyentuh kulit ya. Dalam jarak 1 jengkal, bacokannya itu membal biasanya. Canggih lo, sakti Berarti lo, mau sakti. dibacok tang. Enggak entang. Oh enggak. Enggak tang. entang, enggak. Semacam kena karet yang tidak terlihat. Oh karet tadi tang. Apa ting? Enggak, ndel. Masa enggak punya? Nih ada karet nih suaranya nih.
Ah, teng. Itu sama tuh. Terus ilmu-ilmu lain ada nggak?